Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini Pak Guru akan mengajak anak-anak belajar di tema 2, subtema 1, muatan PPKN. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang sumber-sumber energi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, pemanfaatan sumber energi dan sumber daya alam tersebut itu memerlukan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus memperhatikan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi tersebut. Nah, pada video kali ini Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan sumber energi ataupun sumber daya alam. Yang kedua, Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar mengetahui pentingnya hak dan kewajiban yang dilakukan secara seimbang. Dan yang ketiga, Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk mengetahui contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum anak-anak mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber daya alam, Pak Guru mau bertanya dulu. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan hak atau kewajiban? Ya, benar sekali. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban. Bagaimana dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan sebelum kita menerima hak. Nah, jadi itu pengertian hak dan kewajiban ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja hak-hak kita sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan sumber energi ataupun sumber daya alam. Nah, kita mulai dari contoh hak yang bisa kita dapatkan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang sudah pernah anak-anak pelajari, salah satunya ada air ya. Nah, apa saja hak kita sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan air? Nah, sebagai warga masyarakat, hak yang bisa kita dapatkan atau kita peroleh dalam memanfaatkan sumber daya alam berupa air, yang pertama adalah kita berhak mendapatkan air yang bersih ya. Jadi anak-anak maupun keluarga anak-anak semua, kita semua itu berhak mendapatkan air yang bersih ya. Kemudian yang kedua, hak kita adalah berhak menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci, untuk menyiram tanaman, untuk minum, dan yang lainnya. Pokoknya anak-anak itu berhak menggunakan air yang bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian apa hak kita yang selanjutnya atau yang ketiga? Nah, hak yang selanjutnya adalah anak-anak atau masyarakat atau kita semua berhak mendapatkan aliran air yang lancar. Jadi kalau ada di rumah anak-anak atau di perumahan anak-anak airnya tidak lancar, anak-anak berhak untuk mendapatkan aliran air yang lancar, sehingga jika macet aliran airnya, anak-anak bisa berkomunikasi dengan petugas yang berwenang agar aliran airnya ke rumah anak-anak itu lancar. Nah, yang keempat, ada haknya juga, masih banyak haknya. Selanjutnya, hak kita sebagai warga masyarakat dalam pemanfaatan air adalah menggunakan air tersebut untuk mengairi sawah misalnya. Kalau ada yang punya kebun juga berhak anak-anak untuk mendapatkan aliran air agar kebun anak-anak tersebut mendapatkan air yang cukup. Nah, kalau misalnya anak-anak ketahui di Bali itu ada yang namanya sistem perairan sawah, pengairan sawah yang kita kenal dengan subak. Jadi, sawah-sawah yang ada di Bali tersebut
mendapatkan haknya dalam memanfaatkan air. Jadi sudah diatur yang bagian mana sekarang dapat aliran air, kemudian yang mana selanjutnya dapat aliran air. Jadi di Bali itu salah satunya dalam pemanfaatan penggunaan sumber daya alam air, haknya itu sudah diatur dalam sebuah sistem namanya subak. Nah, anak-anak, itu tadi contoh hak-hak kita sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam berupa air. Nah, sebelum anak-anak atau kita semua sebagai warga masyarakat menerima hak-hak tersebut, ada beberapa kewajiban yang harus anak-anak lakukan atau kita sebagai warga masyarakat harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, apa saja kewajibannya dalam memanfaatkan sumber daya alam berupa air? Yang pertama, kita harus menghemat air. Jadi, penggunaan air yang kita lakukan setiap hari tersebut tidak boleh dilakukan dengan boros, tidak boleh digunakan dengan sangat boros. Jadi harus hemat, ya, digunakan seperlunya saja, ya. Yang kedua, kewajiban anak-anak atau kewajiban kita semua sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan air adalah terutama dalam di rumah yang ada aliran airnya, ya. Supaya aliran airnya lancar, apa yang harus kita lakukan kewajibannya? Yaitu membayar air, ya. Jadi kan anak-anak yang di rumahnya ada aliran air dari PDAM itu, tahu PDAM? Perusahaan Daerah Air Minum. Jadi anak-anak harus lancar membayarnya juga supaya aliran air ke rumah anak-anak juga lancar. Jadi itu kewajibannya, membayar iuran air dengan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, penggunaan air di rumah itu benar-benar diperhatikan. Jadi kewajiban yang selanjutnya adalah mematikan air jika tidak digunakan, ya. Jadi jangan dibiarkan saja air itu terbuka. Misalnya ketika anak-anak mengisi bak mandi anak-anak dengan air, ketika sudah penuh anak-anak biarkan saja, itu yang salah. Kewajibannya ketika sudah hampir penuh anak-anak matikan keran. Nah, anak-anak, kewajiban selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjaga agar air itu tetap bersih, yaitu dengan tidak melakukan pencemaran terhadap air, ya. Jadi kewajiban kita itu menjaga air tetap bersih. Caranya bagaimana? Tidak membuang limbah sembarangan, ya, tidak membuang limbah pabrik maupun limbah rumahan ke aliran air. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah, baik sampah dari rumah maupun dari pabrik itu tidak dibuang ke aliran sungai, dan juga limbah dari sisa-sisa pencucian, ya, mencuci piring, cuci pakaian maupun cuci mobil atau kendaraan anak-anak. Jadi tetap kewajiban kita adalah tetap menjaga air itu bersih sehingga kita nanti akan mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan air yang bersih. Nah, itu kewajiban-kewajiban kita sebagai masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam air yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, selain air, energi yang bisa kita manfaatkan adalah listrik, ya. Kita semua tahu bahwa tanpa adanya listrik, manusia sangat susah dalam melakukan aktivitasnya. Jadi, energi listrik ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, dalam pemanfaatan energi listrik, kita juga harus memperhatikan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Nah, apa saja kewajiban kita dalam memanfaatkan listrik? Nah, berkaitan dengan kewajiban kita dalam pemanfaatan energi listrik, misalnya di rumah, Pak Guru yakin anak-anak sering menonton televisi, kemudian charging HP. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut anak-anak pasti memerlukan energi listrik sehingga alat-alat elektronik anak-anak bisa digunakan dalam aktivitas anak-anak. Nah, kewajibannya apa? Nah, yang pertama adalah
dalam memanfaatkan energi listrik di rumah, jika peralatan elektronik tersebut tidak digunakan, maka harus segera dimatikan sehingga listrik yang anak-anak manfaatkan itu tidak boros. Dan yang kedua, apa kewajibannya? Yang kedua, tentunya anak-anak harus membayar iuran penggunaan listrik tersebut. Jadi kalau anak-anak tidak membayar, maka aliran listrik atau energi listrik yang mengalir ke rumah anak-anak akan diputus, sehingga anak-anak tidak akan bisa memanfaatkan energi listrik tersebut dalam penggunaan elektronik yang anak-anak gunakan setiap hari. Nah, itu kewajiban anak-anak yang harus anak-anak lakukan dalam memanfaatkan energi listrik. Nah, bagaimana dengan hak kita dalam memanfaatkan energi listrik? Nah, tentunya hak kita dalam memanfaatkan energi listrik itu bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, menonton TV itu kan perlu energi listrik. Anak-anak berhak menggunakan energi listrik untuk menghidupkan televisi anak-anak. Misalnya digunakan untuk memasak itu setiap hari. Apa alat elektronik yang memerlukan energi listrik di dapur? Misalnya kulkas, rice cooker, blender, mixer, dan yang lainnya. Anak-anak berhak menggunakan energi listrik tersebut untuk aktivitas anak-anak di dapur ya. Nah, jadi kewajiban dan hak tersebut harus benar-benar anak-anak lakukan secara seimbang. Jangan hanya melakukan haknya saja, tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Karena hak dan kewajiban ini sangat penting dilakukan sehingga nanti semua bisa berjalan dengan lancar. Bayangkan saja, satu hal saja anak-anak kewajiban tidak lakukan dalam memanfaatkan energi listrik, misalnya tidak membayar iuran. Maka aliran listrik ke rumah anak-anak akan terputus sehingga aktivitas anak-anak yang selanjutnya itu memanfaatkan energi listrik tidak bisa anak-anak lakukan. Jadi Pak Guru tekankan ya, sangat penting sekali untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah anak-anak, selain energi listrik dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui juga bisa digunakan sebagai sumber energi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Bu Asih sudah menjelaskan bahwa sumber daya alam itu kan ada dua jenisnya. Ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui itu salah satu contohnya adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini bisa diolah menjadi bahan bakar. Apa saja contohnya? Yaitu bensin, solar, dan juga ada minyak tanah. Nah, bensin, solar, dan minyak tanah ini sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, anak-anak, bahan bakar tersebut merupakan hasil olahan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Namanya saja tidak dapat diperbaharui. Jadi, jika kita gunakan secara terus-menerus, maka sumber daya alam tersebut akan habis dan bisa akan terjadi kelangkaan. Nah, oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Nah, jika terjadi kelangkaan pada sumber energi kita, maka akibatnya apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Jadi akibatnya adalah hak kita dalam menggunakan sumber energi itu akan terbatas. Jadi kita tidak bisa lagi memanfaatkan energi tersebut. Jika energinya sudah tidak bisa dimanfaatkan, otomatis aktivitas kita juga akan terhambat. Nah, kewajiban kita adalah dengan menghemat penggunaan energi tersebut. Bagaimana caranya? Nah, dalam menggunakan energi tersebut, anak-anak harus memperhatikan penggunaannya jika anak-anak ingin berpergian ke suatu tempat. Misalnya, kalau anak-anak berpergian ke daerah yang jauh, anak-anak bisa menggunakan kendaraan anak-anak yang anak-anak miliki di rumah. Tetapi, jika anak-anak ingin berpergian ke suatu daerah namun jaraknya dekat, anak-anak bisa menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Nah, yang anak-anak lakukan itu dapat menghemat penggunaan bahan bakar, sehingga kita bisa mengantisipasi agar bahan bakar tersebut
tidak terjadi kelangkaan. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham dengan apa yang Pak Guru sampaikan? Ya, jadi dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber energi yang ada di bumi ini, anak-anak harus memperhatikan hak dan kewajiban anak-anak. Hal tersebut dilakukan agar hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber energi tersebut bisa dilakukan secara seimbang. Tujuannya agar semua bisa memanfaatkan sumber daya alam dan sumber energi yang ada di bumi ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Nah, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak, Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya adalah menuliskan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, petunjuknya akan dikirimkan di Classroom berupa modul. Kerjakan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang ada pada modul. Nah, anak-anak, demikian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Jika berpergian, ikuti protokol kesehatan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!